Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penjelasan tentang tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Tapi kita masuk di pembahasan berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mas'alatul khamsun, masalah jahiliyah yang ke-50. Qauluhum, ucapan mereka, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ini sudah ya? Hah? Sudah. Baik. Berikutnya al-mas'alatul hadiyatu wal khamsun, masalah jahiliyah yang ke-51 adalah qauluhum, ucapan mereka fil Quran, tentang Al-Quran. Ya, ucapan mereka di dalam Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar. Ya, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan Al-Quran ini ya, tidak lain kecuali hanyalah ucapan manusia biasa. Saya ulang, pembahasan yang ke-51 dari sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lain kecuali hanyalah ucapan manusia, yaitu ucapan Muhammad, bukan dari Allah. Iya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ayat ya, berada dalam surah Al-Muddathir, berada dalam surah Al-Muddathir. Siapa yang mengucapkan demikian? Ya, pentolan dari orang-orang musyrikin, akan disebutkan di bawah, namanya Al-Walid ibnul Mughirah, merupakan salah satu dari tokoh Quraisy di waktu itu, sekaligus dia adalah bapak dari Khalid ibnul Walid, Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah. Baik, kita baca keterangan Syekh di bawah. Qala min masaili ahli jahiliyah, di antara sifat atau tradisi perangai orang-orang jahiliyah, annahum yaqulun, mereka mengatakan, innal qur'ana qaulul bashar, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Ya, dan ingat ya, ini ucapan diucapkan oleh Al-Walid ibnul Mughirah, orang-orang musyrikin. Wal Qur'anu kama, yang benarnya, wal Qur'anu kalamullahi subhanahu wa ta'ala, takallamallahu bihi haqiqatan wa auhahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama biwasitati Jibril. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung berbicara. Ya, Allah yang berbicara hakikatan, secara hakikat. Ya, sebab
Ya, akan disebutkan oleh Syekh sebentar. Di antara sebahagian kelompok manusia dalam umat Islam ini, mereka mengatakan Al-Quran itu maknanya dari Allah. Adapun lafadznya mereka katakan kalau bukan dari Jibril berarti dia dari Muhammad. Ya, kalau bukan dari Jibril berarti dari Muhammad. Tapi itu pemahaman yang salah. Yang benarnya Al-Quran adalah kalamullah, Allah yang berbicara langsung. Ya, takallamallahu bihi haqiqatan, Allah yang langsung berbicara secara hakikat. Wa auhahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mewahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, melalui perantara Jibril. Fahuwa kalamuhu haqiqatan, maka Al-Quran ini adalah firman Allah hakikat. Ya, wasammahu kalamahu fi ayatin katsiratin, Allah sendiri yang menyebutkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak bahwa Al-Quran itu adalah ucapan, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh misalnya mislu qaulihi ta'ala hatta yasma'a kalam Allah, ya, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mendengarkan firman Allah. Jadi kalam, ucapan disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seandainya Al-Quran bukan firman Allah, maka Allah tidak akan mengatakan apa? Kalam Allah. Pasti Allah akan mengatakan kalam Muhammad. Iya. Contoh lain, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti dari firman Allah. Jadi kalam disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaati wa atba'ir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah keyakinan, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal musyrikuna ya'rifuna annahu kalam Allah wa annahu laysa min kalami Muhammadin. Ya, orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka tahu, ya, perhatikan ya, mereka mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, wa annahu laysa min kalami Muhammadin, Al-Quran ini bukan dari ucapannya Muhammad. Ya, li'annahu law kana min kalami Muhammadin, seandainya Al-Quran ini dari ucapan Muhammad, lakana bistita'atihim ayyakulu mithlahu, maka pasti mereka akan sanggup, akan mampu berucap seperti apa yang diucapkan oleh Muhammad, seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, paham maksudnya? Jadi Syekh memberikan gambaran secara umum. Sebenarnya orang-orang musyrikin, ya, mereka yakin bahwa Al-Quran ini sebenarnya datang dari Allah, itu firman Allah. Ya, tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan in hadza illa qaulul bashar? Ya, Al-Quran ini tidak lain kecuali hanyalah ucapan manusia biasa. Itu ucapan Muhammad, itu ucapan makhluk. Ya, Syekh akan jelaskan kenapa mengatakan demikian. Itu hanya sekedar kesombongan. Ya, mereka tidak mau terima, padahal dalam hati mereka yakin. Ya, mana dalilnya kalau mereka yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, Allah yang langsung berbicara? Nah, ini kata Syekh, alasannya seandainya Al-Quran ini datang dari kantongnya Muhammad, ya, maka mereka akan sanggup untuk berucap seperti Al-Quran. Tapi ternyata mereka tidak mampu mendatangkan kalimat seperti kalimat yang ada dalam Al-Quran. Padahal dimaklum ya, di waktu itu bahasa yang ada bahasa Arab yang fasih di kalangan orang-orang Quraisy, tapi mereka tidak mampu mendatangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran. Li'annahu law kana min kalami Muhammadin, seandainya Al-Quran ini dari ucapan Muhammad, lakana bistita'atihim ayyakulu mithlahu,
maka pasti mereka akan sanggup untuk berucap seperti ucapan dalam Al-Quran. Lianna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyarum mithlahum. Ya, karena Muhammad ini adalah bashar, manusia biasa, mithluhum, seperti mereka. Falau kana min kalamihi kana bistita'atihim ayyuhakuhu. Kalau saja Al-Quran ini adalah kamu anggap itu datang dari Muhammad, ya, maka pasti engkau akan mampu untuk mengungkapkan, kamu juga akan bisa menghikayatkan dari Al-Quran itu. Wallahu jalla wa ala tahaddahum. Tapi lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah menentang mereka, ya, ayyatu bimithlihi, coba datangkan. Ya, dalam ayat disebutkan coba datangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran kalau kamu menganggap itu adalah ucapan Muhammad. Dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, apa kata Allah? Fa'tu bi suratin mithlihi, coba datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak sanggup. Iya. Au bi asyri suwarin min mithlihi, atau datangkan, ya, 10 surah yang semisal dengannya, atau satu surah saja dari Al-Quran. Tapi ternyata falam ya'tu bi syai'in min dzalik, mereka sama sekali tidak mampu mendatangkan. Tapi kata Syekh, bersamaan dengan itu, ma'a kufrihim wa inadihim wa hirsihim ala masyaqqatillahi wa rasulihi, bersamaan dengan itu mereka kufur, mereka menentang, mereka sangat bersemangat, punya kesungguhan untuk menentang Allah dan Rasulnya. Falau kana bistita'atihim ayyatu bisuratin min mithlihi lama ta'akharu, seandainya mereka mampu untuk mendatangkan, ya, kalimat, ya, satu surah saja seperti surah-surah yang ada dalam Al-Quran, maka pasti mereka tidak akan menunda-nunda, mereka akan menyampaikan. Walakin ajazu an dzalik, akan tetapi mereka tidak mampu memang. Maka kata Syekh, fadalla dzalika ala annahu kalamullahi jalla wa ala la kalama ghairihi, maka ini menunjukkan jelas bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah, Allah yang berbicara, bukan ucapan orang lain. La kalama Jibril, bukan kalamnya Jibril. Wala kalam Muhammad, bukan kalamnya Muhammad. Wa innama huwa kalamullah, melainkan itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama Jibrilu wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam muballighani anillahi jalla wa ala kalamahu bi amanatin. Ya, Jibril dan Nabi Muhammad, ya, mereka berdua tidak lain kecuali hanya sekedar penyampai saja, ya, perantara kita, antara kita dengan Allah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua adalah penyampai yang menyampaikan kalamullah bi amanatin, dengan amanah. Wal kalamu yudhafu ila man qalahu mubtada'un la ila man qalahu balighan muaddiya. Ya, namanya kalam, ucapan itu disandarkan kepada orang yang, ya, kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikannya. Paham maksudnya? Jadi ketika ada orang berucap, ya, hukum ini tidak boleh, ya, terus orang kedua mengatakan, si fulan mengatakan ini tidak boleh, orang ketiga mengatakan si fulan mengatakan ini tidak boleh. Ucapan ini disandarkan ke mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, yang pertama, karena dia yang paling pertama mengucapkan. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu kata Syekh, wal kuffaru yukabiruna taratan. Ya, adapun orang-orang kafir, mereka terkadang bersombong. Apa bentuk dari kesombongan mereka tidak mau menerima Al-Quran? Dia mengatakan Al-Quranu sihrun, ya, Al-Quran itu adalah sihir. Terkadang mereka mengatakan, ya, Al-Quran ini sebenarnya bukan firman Allah secara hakikat. Ya, mereka katakan innahu ta'allamahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ulama'i ahli kitab.
Sebenarnya Al-Quran yang kita baca ini, yang ada di tangan kita ini, itu hanya sekedar ucapan Muhammad, yang Muhammad itu belajar dari ulama ahlul kitab. Nah, ini diantara ucapan, dan banyak sekali ya. Dan ini kata Syekh menunjukkan atas kedustaan mereka dan kebohongan mereka tentang Al-Quran. Jelas ya, tentang Al-Quran. Jadi yang benarnya Al-Quran kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan, secara hakikat, bukan ucapan Muhammad dan bukan ucapan dari Jibril. Mereka berdua hanya penyampai saja. Falladhi ya'taqidu anna al-Qur'ana kalamu Muhammadin wa annahu qaulul bashar, maka orang yang meyakini bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Muhammad atau hanya sekedar ucapan manusia, ucapan yang seperti ini kata Syekh sama dengan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan siapa yang semisal dengan mereka. Ya, jadi orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan Syekh di sini katakan yang serupa dengan mereka sebahagian orang-orang Asy'ariyah. Sebagian orang-orang Asy'ariyah menganggap bahwa Al-Quran itu ini ya, 3, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagian, kita tidak katakan semuanya, tapi sebahagian orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan apa? Betul, Al-Quran itu, ya, ini pendapatnya mereka ya, Al-Quran itu secara makna datang dari Allah, maknanya, ya, paham ya? Secara makna datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun lafaz yang dibaca, lafaznya, mereka katakan ada perselisihan di antara mereka, ya. Ada yang mengatakan itu dari Jibril, dan sebagian mereka mengatakan oh itu datang dari Muhammad. Jelas ya, datang dari Muhammad. Ada yang mengatakan dari Jibril, ada yang mengatakan dari Muhammad. Terus dari Allah mana? Mereka katakan dari Allah itu secara makna. Adapun secara lafaz yang kita baca lafaznya itu bukan apa? Itu bukan dari Allah. Taib. Dan ini sudah dibantah di sini oleh Syekh hafizahullahu ta'ala, ya. Maka kata beliau, siapa yang berucap bahwa Al-Quran adalah kalamul bashar, ucapan manusia atau ucapan Muhammad, maka ini sama saja dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan ternyata keyakinan ini diwarisi oleh sebagian orang dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mimman yaquluna innal Qur'ana laysa kalam Allah, dari kalangan mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Wa innama khalaqahu Allahu jalla wa ala fi Jibril. Nah, ini alasannya. Al-Quran itu hanya Allah ciptakan kepada Jibril atau kepada Muhammad atau kepada dia simpan di Allahul Mahfuz. Ya. Au ghairu dzalika minal aqwalil batilati allati hiya min jinsi qaulil jahiliyah, dan selainnya dari alasan-alasan batil yang mana semua ini merupakan apa? Ucapan yang semisal dengan yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Baik, selesai masalah yang ke-51. Sebelum saya berpindah, perhatikan jadi di antara tradisi dan sifat, ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka mengatakan apa? Al-Quran itu tidak lain kecuali qaulul bashar, ya, ucapan manusia biasa. Ternyata ini ayat dalam surah Al-Muddathir, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya, ya, ini ada apa namanya sebab turunnya ayat ini terkait tentang Al-Walid ibnu Mughirah yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi ketika Abu Jahal, ya, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, ada beberapa disebut di situ, dan selainnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Al-Walid ibnu Mughirah, ya, dan dimaklumi Al-Walid ibnu Mughirah merupakan pentolan bosnya orang-orang Quraisy di waktu itu. Kata Abu Jahal,
wahai Walid ibn Mughirah, apa pendapatmu tentang orang ini? Dia tunjuk siapa? Muhammad. Ya. Setelah itu dia berpikir. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Mudaththir sebelumnya. Innahu fakkara wa qaddar. Dia sedang berpikir. Ya, maksudnya dia sedang berpikir, dia pikirkan, apa yang saya mau jawab ini dari pertanyaan Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Ya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad? Nah, Allah sebutkan, innahu fakkara wa qaddar. Dia sedang memikirkan. Ya. Tsumma qutila kaifa qaddar. Ya, sungguh celaka orang-orang yang berpikir sesuatu yang lain. Sebab kita sudah jelaskan tadi, orang-orang musyrikin mereka yakin Al-Quran ini bukan apa? Bukan kalamnya, bukan ucapannya siapa? Muhammad, bukan. Ya, mereka juga meyakini Muhammad bukan tukang sihir. Muhammad ini orang yang cerdas. Ya, mereka paham itu. Nah, ketika Al-Walid bin Mughirah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Nah, Allah sebutkan, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir. Maka Allah di kelanjutan ayat setelahnya, ya, tsumma qutila kaifa qaddar. Ya, celakalah orang-orang yang sedang berpikir. Ya. Terus setelahnya apa lagi? Tsumma nadhar. Setelah itu dia berpikir lagi. Tsumma abasa wa basar. Setelah itu dia bermuka masam. Ya. In hadza illa sihrun yu'thar. Ini ucapan pertama yang keluar dari ucapan Al-Walid ibn Mughirah. Dia katakan Al-Quran ini tidak lain kecuali sihir yang dipelajari oleh Muhammad kepada orang-orang sebelumnya. Padahal yakin dalam hatinya Al-Quran ini bukan apa? Bukan sihir. Ya. Dalam ayat yang lain mereka yakini Al-Quran ini bukan syair, bukan syair, bukan. Bayangkan ya. Mereka paham itu. Di kali yang kedua, ini dalam ayat ini. Jadi setelah dikatakan in hadza illa apa? Sihru yu'thar. Al-Quran ini yang dibawa oleh Muhammad ini tidak lain kecuali hanyalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad sebelumnya. Yang kedua ini, in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini tidak lain kecuali apa? Ucapan manusia biasa. Ucapannya Muhammad itu, jangan percaya. Apa kata Allah di ayat setelahnya? Ini bantahan Allah kepada Walid ibn Mughirah. Ya, Allah katakan, siapa yang mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan manusia, in hadza illa qaulul bashar, sauslihi sakor. Saya akan bakar dia di dalam neraka sakor, neraka yang menyala-nyala. Ini dalil bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Muhammad atau ucapan makhluk, bukan ucapan Allah, ingat Allah mengancam, sauslihi sakor, akan dibakar. Ya, sauslihi sakor. Apa lanjutan ayatnya? Wa ma adraka ma sakor. Tahukah kalian apa itu neraka sakor? Terus lawahatun lil bashar. Ya, neraka itu adalah api yang membakar kulit-kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar dan seterusnya, disebutkan tentang sifat, tentang kengerian api neraka itu. Maka dalil ini jelas, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan makhluk, bukan ucapan kalamullah, firman Allah, maka Allah akan mengancam dia dengan apa? Neraka yang menyala-nyala. Jelas ya? Maka ini diantara keyakinan yang wajib diyakini oleh umat Islam, ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan kalam makhluk, bukan kalamnya Muhammad, bukan kalamnya Jibril. Iya, jelas ya. Dan ternyata, ya, kalau kita lihat dari konteks ini, setelah orang-orang musyrikin, ya, ada yang mewarisi, ya, ada yang mewarisi tentang hal ini. Ya, misalnya, ya, yang apa namanya, yang dikenal dalam ilmu
filsafat. Ya, siapa yang pernah duduk di bangku kuliah? Ada orang namanya Plato. Ada enggak? Ada kan? Kemudian Aris. Siapa lagi? Itu Aristoteles. Datang setelahnya namanya Ibnu Sina. Itu orang-orang yang mereka berpikir sesuai dengan logika mereka. Nah, itulah yang dikenal sekarang dengan ilmu filsafat. Dalam bahasa ilmu Islam disebut al-falasifah, orang-orang filsafat. Iya. Di antara keyakinan mereka ini, Al-Quran itu sebenarnya bukan apa? Bukan firman Allah, tapi itu datang dari makhluk. Subhanallah. Dan ternyata ya, sebagian orang-orang Asy'ariyah juga, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, sebagian mereka meyakini juga demikian. Ya, apa yang mereka katakan? Al-Quran itu lafadznya dari maknanya dari Allah, lafadznya antara dua. Kalau bukan dari Jibril berarti dari Muhammad. Padahal dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri Allah sandarkan kalam kepada siapa? Apakah kepada Muhammad? Apakah kepada Jibril? Jawabannya tidak. Allah sandarkan kalam kepada dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bantahan yang sangat jelas kepada mereka. Taib, ini terkait tentang masalah yang ke 51 dari masalah jahiliyah, yaitu mereka mengatakan dari sifat orang-orang jahiliyah, mereka katakan Al-Quran tidak lain kecuali ucapan manusia. Yang benarnya Al-Quran adalah firman Allah hakikatan, bukan ucapan makhluk. Baik. Selesai. Sekarang kita berpindah di pembahasan berikutnya. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu wal khamsun. Masalah jahiliyah yang ke-52. Al-qadahu fi hikmatillah. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka cacat, mereka menolak akan adanya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, pembahasan yang ke-52, mereka menolak, mereka cacat di dalam hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan kita baca ya keterangan dari Syekh Hafizahullah ta'ala. Apa itu hikmah? Ya, akan diterangkan di bawah. Hikmah itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu hikmah. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu, di belakangnya ada hikmah. Jelas ya? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu tidak, Allah mencipta sesuatu tanpa hikmah. Ya, kalau bahasa kasarnya, Allah mencipta itu semaunya. Ya, itu bahasa kasarnya. Allah mencipta sesuai apa? Kehendaknya. Tidak ada hikmahnya. Kenapa mereka menafikan hikmah Allah padahal dalam ayat Al-Quran banyak sekali? Iya. Innahu hakimun khabir, misalnya, sesungguhnya Allah itu maha hikmah lagi maha khabir, maha mengetahui. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat terkait tentang masalah hikmah. Taib. Kenapa mereka mengingkari hikmah? Perhatikan ya. Jadi kadang orang menghindarkan dirinya dari tasbih sesuatu, ternyata dia terjatuh dalam sesuatu yang lain. Ya. Orang-orang musyrikin, ya, mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah punya hikmah di balik penciptaannya, berarti Allah itu belum sempurna. Karena ya, hikmah itu artinya tujuan ya, tujuan atau alasan. Ya. Itu kalau mau diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Indonesia alasan. Ya. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengatakan ya, Allah misalnya mencipta sesuatu tidak ada alasan. Pokoknya Allah mau ciptakan ini tidak ada alasannya, sekedar menciptakan saja. Ya.
Ada yang ditakdirkan sekadar ditakdirkan, tidak ada alasannya. Ya. Logikanya begini ya, kalau mau dicontohkan. Kalau ada orang, ya, kalau ada orang, si A misalnya, si A, dia pukul si B, ya. Datang si C, dia tanya kepada si A, "Weh, si A, kenapa kau pukul si B?" "Ya terserah saya, karena saya lagi mau memukul." "Ya terserah saya." Pokoknya tidak ada alasannya. Ya. Baik. Si D ditanya, D. A bertanya kepada D, "Kenapa kamu pukul si B?" "Oh, saya pukul si B karena si B ini nakal misalnya, si B ini mencuri, si B ini begini, si B ini begini." Ya. Secara logika, yang mana yang ada hikmahnya? Yang pertama atau yang kedua? Paham enggak? Contohnya. Saya ulang. Ya. Jadi ada orang si A, ya, dia pukul si B. Ketika si A ini ditanya, "Kenapa kau pukul si B?" Dia tidak ada alasannya. "Ya pokoknya saya mau pukul. Lagi galau ini, saya mau pukul pokoknya." Tidak ada alasannya dia pukul orang. Orang yang kedua ditanya, si D, "Kenapa kau pukul si B?" Dia bilang, "Karena si B nakal, karena si B mencuri, karena si B misalnya tidak sholat." Yang mana yang hikmah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, karena dia punya apa? Punya alasan. Itu hikmah namanya. Jelas tidak? Itulah apa? Itu hikmah. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi, dia katakan, ya, Allah menciptakan sesuatu, Allah menakdirkan sesuatu, sekedar menakdirkan, sekedar menciptakan, tidak ada alasan. Jadi kita akan baca sebentar, ya. Jadi kalau Allah misalnya ingin berkehendak, ya, orang-orang yang rajin ibadah dalam kehidupan dunia, orang-orang yang berbekal dengan bekal ketakwaan, kalau Allah mau, masukkan dalam neraka. Hikmah ini atau tidak? Orang taat dimasukkan dalam neraka. Hikmah atau tidak? Tidak hikmah kan? Orang musyrikin bilang boleh saja begitu. Ini al-qadahu fi hikmatillah. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka cacat di dalam menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada yang mewarisi ini. Ya. Ada yang mewarisi. Di antaranya kita akan sebutkan sebentar, sebahagian orang-orang Asy'ariyah juga. Mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengingkari bahwa Allah itu tidak punya hikmah? Karena kalau kita kata mereka, ya, kalau kita katakan Allah punya hikmah, berarti Allah itu belum sempurna, masih butuh kepada sesuatu. Paham tidak? Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia misalnya, karena ada hikmahnya kan? Iya. Apa hikmah diciptakannya manusia? Beribadah kepada Allah. Berarti kata mereka, berarti Allah itu masih butuh kepada siapa? Kepada manusia. Itu konsekuensi yang mereka pahami. Jadi kalau kita tetapkan Allah memiliki hikmah, berarti Allah itu belum sempurna. Kenapa? Yang namanya hikmah nanti terwujud baru sesuatu itu apa? Sempurna. Iya, coba untuk bayangkan. Ini pembahasan penting, ya, pembahasan penting masalah hikmah. Tapi kita baca sedikit apa yang diterangkan oleh Syekh hafizahullah taala. Kata beliau, Allahu Jalla wa Ala wasafa nafsahu bil hikmati. Allah sendiri yang mensifatkan dirinya dengan kata al-hikmah. Wa annahu hakim. Allah itu maha hikmah. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut hakim itu maha bijaksana. Ya, bertindak ada alasan, berbuat ada alasan, itu hikmah namanya. Wal hikmatu wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Yang namanya hikmah itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Fal hakimu huwa alladhi yadha'u al-asya'a fi mawadhi'iha al-la'iqati biha. Yang namanya hakim, hikmah adalah orang yang menetapkan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang layak baginya. Wallahu Jalla wa Ala wasafa nafsahu bil hikmati wa annahu hakimun. Allah Subhanahu wa taala
mensifati dirinya dengan kata al-hikmah. Allah itu maha hakim. Wal hakim, apa makna dari al-hakim? Kata beliau, dzul hikmati al-balighah. Al-hakim artinya yang maha memiliki hikmah yang teramat sempurna. Ya, kemudian Syekh jelaskan, wa kadzalikal makhluqatu kulluha mabniyatun 'alal hikmati. Demikian makhluk-makhluk semuanya dibangun di atas hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmatin. Ini kaidahnya ya, perhatikan kata Syekh, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kecuali pasti ada hikmahnya. Ya, ma khalaqallahu syai'an abatha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu abathan, secara sia-sia. Ada hikmahnya semua. Kenapa kalian mengatakan tidak ada apa? Tidak ada hikmah. Iya. Khalaqas samawati li hikmatin. Allah menciptakan langit-langit karena hikmah. Allah menciptakan bumi karena ada hikmahnya. Allah menciptakan pepohonan karena ada hikmahnya. Allah menciptakan lautan, kehidupan, kematian karena ada hikmahnya. Allah menciptakan gunung karena ada hikmahnya. Allah menciptakan alam-alam karena ada hikmahnya. Ada alam jin, ada alam manusia, ada alam hewan, ada alam hasyarat. Hasyarat itu apa? Serangga ya, serangga, makhluk kecil. Kullu syai'in khalaqahu Allahu li hikmatin. Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada apanya? Hikmahnya. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqati wa nataijaha arafta hikmatallahi jalla wa ala. Apabila engkau memikirkan akan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mengetahui bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam mencipta. Wa anna khalaqaha hakimun dzu hikmatin balighah. Yang menciptakan semua itu dialah yang maha hikmah, yang memiliki hikmah yang teramat sempurna. A'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Ya, dalam ayat ya, Allah berfirman, Allah memberikan segala sesuatu, ya, Allah Subhanahu wa taala a'ta kulla syai'in khalqahu, ya, bukan khalaqahu, khalqahu. A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan setiap bentuk dari kejadiannya kemudian diberi hidayah. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya batila, secara sia-sia. Ya, perhatikan ayat ini dalil bantahan Allah kepada orang-orang yang mengatakan Allah mencipta itu tidak ada hikmahnya. Apa kata Allah kepada mereka? Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada pada keduanya batila, secara sia-sia. Iya. Berarti ada apanya? Ada tujuannya kan? Tujuan itulah namanya apa? Hikmah. Iya. Siapa yang mengatakan demikian? Allah mencipta semaunya, Allah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta manusia, semaunya tidak ada hikmahnya? Kata Allah, dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu semata-mata hanyalah sangkaan orang-orang kafir. Iya. Jadi yang berkeyakinan seperti itu hanya siapa? Orang-orang kafir. Kalau ada dari kalangan umat Muhammad yang meyakini Allah tidak punya hikmah, berarti dia sejalan dengan pemikiran orang-orang jahiliyah dahulu. Apa kata Allah? Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanyalah sangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu maha hakim. Iya, maha hikmah dalam penciptaannya. Ya, kalau kita baca surah At-Tin, apa Allah katakan tentang penciptaan manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas sebaik-baik bentuk. Di akhir ayat Allah katakan apa? Akhir ayat surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Paham tak? Bukankah Allah sebaik-baik yang maha apa? Yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang maha hikmah. Ya.
Kenapa dikatakan Allah mencipta tidak ada apa? Tidak ada hikmahnya, tidak ada alasannya. Jadi ini yang pertama, Allahu Jalla wa Ala maha hikmah di dalam penciptaannya. Satu. Yang kedua, wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tasyri'ihi. Ya. Allah itu maha hikmah dalam seluruh perintahnya, dalam seluruh larangannya, dan dalam seluruh syariatnya, aturannya, maha hikmah. Ya. Lihat kata Syekh, la yanha an syai'in illa wa fihi mudarratun khalisatun aw rajihatun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu kecuali pada sesuatu itu ada bahaya murni di dalamnya atau rajihah. Rajihah itu artinya bahayanya pasti lebih besar daripada manfaatnya. Jelas ini? Jadi kalau Allah melarang seseorang dari sesuatu, ya, contoh misalnya, ya, apa larangan Allah? Misalnya dilarang makan babi, misalnya dilarang mengkonsumsi darah, misalnya dilarang makan harta riba. Kenapa dilarang? Ya, Allah melarang demikian ada hikmahnya. Ya, makanya kata Syekh, lihat, tidaklah Allah melarang kita dari sesuatu kecuali di dalam sesuatu itu ada bahaya, murni sebagai bahaya, atau paling tidaknya, ya, bahayanya lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan kebaikannya. Ya, sebagai contoh misalnya khamar. Ya, khamar. Khamar ini kan memabukkan. Iya. Ketika terjadi kemabukan, apa yang terjadi? Iya. Orang boleh jadi membunuh orang lain gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Tapi subhanallah, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal Islam turunnya syariat pengharaman khamar itu tidak mutlak langsung dikatakan Allah mengharamkan khamar, tidak, tapi memiliki tahapan. Subhanallah, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di dalamnya ada bahaya murni sebagai bahaya, tidak ada kebaikan. Iya, jelas ini? Allah larang riba, jangan bilang ada manfaatnya. Iya, membantu orang ini, ngambil riba ini membantu orang. Tidak, Allah ini yang larang. Maka ketahuilah hanya dua kemungkinan. Kalau bukan murni sebagai bahaya, ada kebaikannya, tapi ketahuilah bahayanya lebih besar daripada apa? Daripada kebaikannya. Jelas ya? Itu larangan. Iya. Dan subhanallah, ini saya kasih contoh saja, riba, masalah riba. Dari larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadits Rasulullah SAW, iya, larangan riba ini sebenarnya larangan yang paling besar. Kenapa? Hanya ribalah yang Allah menantang orang-orang yang berbuat riba untuk diperangi. Kalau orang minum khamar, tidak ada dikatakan Allah menentang dia, ya, diperangi, hendak, ya, atau dia terjatuh ke dalam zina, tidak dikatakan diperangi. Tapi khusus orang yang bertransaksi dengan riba, ya, diumumkan peperangan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Besarnya akan dosa riba. Kenapa? Ini ada kejelekan murni dalamnya, murni kepada murni kejelekan. Kalau ada kebaikannya pasti lebih sedikit, ya, lebih banyak apanya? Kerusakan. Ya. Dan kita, hal yang kita saksikan, orang yang bertransaksi dengan riba ujung-ujungnya apa? Bangkrut. Tidak ada keberkahan pada harta yang dia miliki. Itu pasti itu. Karena Allah yang menyebutkan, bukan manusia. Jelas ya? Baik. Satu lagi. Kata Syekh, wala ya'muru bi syai'in illa wa fihi maslahatun khalisatun aw rajihatun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada sesuatu kecuali sesuatu itu ada kebaikan murni sebagai kebaikan atau ada sedikit, ya, kejelekan, tapi ketahuilah kebaikannya lebih banyak dibandingkan apa? Kejelekannya. Paham ini? Iya. Sebagai contoh misalnya tentang perintah. Ya, sudah isya ya. Terakhir. Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang membunuh orang lain tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh orang ini, hukum Islam, hukum Allah apa? Kisos kan? Iya, kisos. Taib. Ketika hukum kisos ini diterapkan, ini hukum Allah, misalnya diterapkan. Iya.
dari sisi lain ada kejelekan dari pihak keluarga, pasti mereka tidak terima kan? Woi, masa kau bunuh lagi orang ini membunuh, kau bunuh juga, oh ini kejam namanya. Tapi subhanallah, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika diterapkan hukum ini misalnya, maka orang akan berpikir membunuh orang lain. Kenapa? Woi, punamono berarti saya dibunuh juga, kan begitu tuh? Akan terjadi apa? Sedikit pembunuhan di atas muka bumi ini gara-gara ada hukum Allah yang namanya apa? Qisas. Nah, itulah hikmah. Tidaklah Allah memerintah sesuatu kecuali ada maslahat murni sebagai kebaikan, atau ada kejelekan tapi kebaikannya jauh lebih besar. Ya, makanya perintah dan larangan itu subhanallah. Ya, bukan Allah semaunya memerintah kita silahkan sholat, setelah itu di akhirat dimasukkan dalam neraka. Tidak mungkin begitu. Itu namanya tidak apa? Tidak hikmah. Taib. Nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh terkait tentang masalah apa? Masalah hikmah ini. Taib. Wallahu alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.